Kami ingin memancing juga respon teman-teman, Mas Abrang, Beb Anis. Jadi tadi sudah beberapa hal diulas di awal oleh Mas Abrang, oleh Beb Anis tentang banyak perspektif. Tadi kalau terakhir Beb Anis menyinggung soal seusia beliau, Mbah Nun hari ini yang sudah memasuki usia 70 tahun, jalan ke 71 tahun itu, ternyata beliau banyak membuat orang bingung. Ini manusia apa? Kok pada usia yang sudah tidak muda jelas, tapi beliau masih sangat produktif. Tadi juga disinggung Mas Roni bahwa terakhir tulisan beliau yang masih aktif muncul sebelum beliau sakit tentunya itu tadabbur tentang Al-Fatihah. Tapi di luar itu, selain itu banyak tulisan-tulisan Mbah Nun yang ternyata kalau istilah Mas Roni juga tadi, bahwa beliau adalah tidak salah ketika julukan banyak datang ke beliau mengatakan beliau sebagai seorang yang multi interdisipliner. Karena memang fokus sudut pandang, tema, topik yang beliau angkat menjadi tulisan, esai dan seterusnya itu amat sangat lengkap dan hampir kalau kita coba tarik ke belakang semisal di era 70-an, 80-an, mungkin teman-teman ya banyak juga yang mungkin yang belum lahir ya. Mungkin kala itu juga bapak ibu masih sirsiran di bawah pohon atau di mikrolet. Jadi tulisan Mbah Nun dulu di era 70-an, 80-an, 90-an itu kalau kita tarik pada kondisi kehidupan pada saat ini, apalagi kita jika kaitkan dengan kondisi republik, kehidupan manusia secara umum, masih bisa dibilang sangat relate. Lah, ini maka kenapa kemudian terakhir Mbah Nun selalu mengingatkan di edisi Kenduri Cinta bulan Juni kemarin, Mbah Nun menegaskan, ayo nulis. Pada skala perspektif apapun itu tentang kehidupan kita, ya beliau juga mewanti-wanti terakhir, utamanya bagi teman-teman jamaah, silakan menulis ma'iyah itu seperti apa menurut sudut pandang teman-teman. Nggak perlu pakai teori yang jelimet, yang aneh-aneh, pokoknya menulis. Karena pasti beliau juga punya maksud, kenapa harus menulis dan lain sebagainya, banyak alasan. Atas beberapa ulasan yang tadi cukup sangat menarik di awal oleh para pembicara di depan, kami pengen juga melibatkan teman-teman, mencoba merespon. Beberapa mungkin Mas Fahmi, perwakilan, 1-2 dulu boleh mungkin teman-teman, monggo. 1-2, Mas, siapa lagi? Ayo Mas, sana. Iki sing cewek diintimidasi kok ya karo lanangane iki. Monggo Masnya maju ke depan. Berdiri di depan panggung juga boleh. Oke. Masnya dulu, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan tadi sedikit pemaparan, saya muncul pertanyaan. Ya alhamdulillah juga sebenarnya saya forum seperti ini pernah menikmati di Jogja ketika kuliah di Jogja. Dan saat ini alhamdulillah ketika kuliah di Jakarta bisa menikmati lagi. Jadi terima kasih untuk Ma'iyah. Tepuk tangan dulu dong buat Ma'iyah. Saya juga ingat betul dulu Cak Nun di Jogja itu pernah bilang, maaf ya saya agak grogi. Cak Nun pernah bilang, Ma'iyah ini bukan Cak Nun, Ma'iyah ini bukan Kiai Kanjeng gitu kan. Dan malam ini terbukti tanpa Cak Nun, tanpa Kiai Kanjeng bisa sebesar ini. Jadi tepuk tangan lagi untuk kita. Jadi pertanyaan saya terkait menulis ya sebenarnya ini. Jadi sebenarnya kalau boleh, sebelumnya mohon maaf, tadi mas-masnya juga yang ahli menulis, saya tidak bermaksud mengecilkan orang yang menulis. Sebenarnya kalau saat ini menurut saya pribadi, atau mungkin nanti bisa ditanggapi, menulis ini bukan menjadi sesuatu yang paling penting juga. Bahkan Mas Abrang terakhir kali yang saya tahu juga belum menulis juga ya Mas, meskipun 10 tahun yang lalu sudah dititahkan oleh Cak Nut yang kalau nggak salah di podcast Mas Dedi kalau nggak salah sempat bilang seperti itu. Sebenarnya apalagi di dunia akademik yang saya alami sekarang itu kan juga menulis menjadi sesuatu yang penting ya. Bahkan jurnal yang penting tuh katanya bisa dilihat
bagusnya jurnal tuh dari citasinya gitu kan, dari daftar pustakanya. Entah itu semakin bagus misalkan Q1 dan seterusnya kayak gitu. Padahal sebenarnya menurut saya saat ini itu bukan sesuatu yang penting lagi. Oke lah dulu menulis itu menjadi penting karena dulu tidak ada media merekam gitu kan ya. Nggak ada foto, nggak ada video, nggak ada perekam suara seperti itu kan. Makanya akhirnya ahli sejarah pun mengkajinya dari tulisan, prasasti mungkin dan seterusnya gitu kan. Dan tadi juga berkaitan dengan yang dikatakan Habib, bahkan tulisan pun juga bisa dikuasai oleh penguasa gitu. Bisa saja yang kita ketahui ini hal yang baru, bahkan yang benar tuh dibakar oleh kerajaan yang selanjutnya, misalkan seperti itu dan seterusnya. Dan saya rasa juga apakah akan lebih baik jika seandainya dunia akademik atau dunia menulis ini juga mengambil citasinya itu misalkan dari video podcast misalkan kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan kan kalau sekarang di dunia akademik misalkan nih Waluyo 2022 itu pasti mengarah kepada jurnal tertentu gitu kan ya. Itu udah pasti. Apakah memungkinkan kalau misalkan dunia akademik ditulis misalkan Waluyo 2022 di daftar pustakanya tertulis adalah judul podcast yang dia lakukan gitu kan. Itu kan podcast kan kalau misalkan podcast pembicaraan itu kan video yang panjang dan itu lebih lengkap gitu kan ya. Bukan potongan TikTok misalkan kayak gitu. Jadi itu akan lebih lengkap. Bahkan ketika itu dipotong di TikTok pun bisa didalami, bisa ditelusuri lebih lanjut bahwa itu penting juga gitu loh. Ada penjelasan yang jelas. Oke lah tulisan memang ada metode ya, metode dan segala macamnya yang membuat tulisan itu menjadi sebuah yang penting gitu kan. Tapi kan video pun ketika itu wawancara mendalam itu bisa menjadi sumber. Karena selama ini yang saya ketahui, mohon maaf jika salah, yang saya ketahui yang dikaji mungkin hanya misalkan ada puisi. Oh puisi ini yang dikaji gitu loh. Bukan kayak misalkan nih Cak Nun 1997 misalkan. Itu bukan disitasinya tapi itu yang dikaji gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi apakah memungkinkan nanti dunia akademik atau dunia menulis yang lebih benar itu video ataupun rekaman suara pun itu bisa dijadikan gitu loh. Karena sudah beda. Karena kalau saya menganggap kenapa orang dulu atau mungkin bapak kita, saya juga pernah ada pesan dari Pak Sus, mungkin tahu Pak Susilo Anantatur, adik Pram, itu kan berkata juga ke saya waktu itu saya mengunjungi Pak Taba, perpustakaan beliau. Beliau berkata ke saya bilang gini, nulis mas 5 tahun atau 10 tahun ke depan Mas akan kaget kalau Mas pernah nulis itu gitu kan. Beliau berkata seperti itu. Memang pentingnya menulis, tapi yang saya tangkap adalah menulis di sini adalah bukan menulis tapi merekam. Jadi kayak dulu pun itu orang tuh merekam gitu ya, pentingnya. Jadi kayak tulisan itu untuk merekam. Jadi kalau misalkan sekarang video sudah bisa kita rekam, idenya kenapa itu tidak bisa kita jadikan citasi juga? Kenapa ini bisa menjadi sebuah perubahan ya, revolusi terhadap dunia akademik itu sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan berkaitan juga dengan cahaya tadi ya, tulisan ini kan juga identiknya dengan orang yang membaca, melihat secara langsung gitu kan ya. Bagaimana dengan yang tadi disebutkan dengan seperti puisi mbaknya tadi, bagaimana bisa dinikmati oleh orang buta, orang tunanetra gitu kan. Bahkan oke, ada teknologi braille, tapi kan bisa setebal itu dan serumit itu gitu loh. Jadi bagaimana itu bisa kita nikmati. Jadi kalau misalkan cahaya itu hanya soal mata, identik dengan mata, bagaimana cahaya hati dan cahaya pikiran itu bisa terpancarkan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya, monggo. Diperkenalkan Mas namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus, asal dari Kebumen. Saya mau tanya kepada Mas Abrang. Mas Abrang pernah menjelaskan tentang cara belajar sedikit dapat banyak, yaitu metode Zettelkasten. Maksudnya saya pernah melihat video di YouTube menjelaskan tentang cara belajar sedikit tapi dapat banyak, yaitu metode Zettelkasten. Boleh jelaskan metode tersebut? Nggak Pak, Mas. Terus ke Pak ini siapa namanya Pak? Mas Pak Ali, kan saya pengen memulai berkarir di bidang IT. Lebih baik kuliah atau ngambil bootcamp Pak? Mau tanya aja yang masternya IT. Oke, terima kasih. Cah Kebumen. Monggo Mas Ali dulu untuk merespon, kemudian silakan dilanjut Mas Sabrang. Kayak HR saya, jadi
Jadi sebenarnya ilmu IT itu kan salah satu yang paling demokratis ya. Maksudnya demokratis itu paling mudah dimasuki oleh semua orang dari berbagai disiplin ilmu gitu. Karena intinya kan memang cuma logika saja gitu. Jadi kalau misalnya beda misalnya kayak ilmu teknik sipil, teknik kimia itu kan orang nggak bisa masuk ke profesi itu dari latar belakang keilmuan yang lain. Tapi kalau misalnya IT itu kan asal logikanya masuk, cara berpikirnya runtut gitu ya, itu pasti bisa belajar programming, bisa belajar IT lah gampangnya gitu. Jadi dan kalau ditanya tadi spesifik lebih baik kuliah atau bootcamp, ya kalau ada duit, ada kemampuan ya kuliah plus bootcamp gitu. Tapi kalau pilihannya kuliah atau bootcamp ya bootcamp cukup, bootcamp saja juga sudah cukup gitu. Karena memang sebetulnya yang lebih diperlukan kan skill, hard skillnya ya, hardcore skillnya gitu. Misalnya programming berarti skill untuk programming, atau kalau di IT bidang yang lain networking, skill untuk konfigur dan sebagainya, itu yang hanya yang bisa dikuasai dengan, sebetulnya bisa dikuasai dengan cepat dengan cara bootcamp itu. Tapi kalau misalnya ingin berkarir yang lebih dalam, mempelajari computer science sebagai science, ya lebih baik kuliah gitu, karena di situ akan diajarkan secara lebih mendalam dan mendasar gitu ya, basic-basicnya software engineering, kemudian algoritma dan sebagainya. Jadi tentu akan lebih bisa berkembang dari hanya sekedar menjadi, bukan sekedar ya, sekedar tanda kutip lah, sekedar menjadi praktisi gitu. Mungkin itu jawabannya Mas, mudah-mudahan menjawab. Silakan. Enggak tanya, sekalian minta biaya Mas. Bootcamp larang ya. Lah iya, ya Allah. Jadi mungkin berikutnya Mas Abrang tadi disinggung juga soal menulis. Saya nangkepnya gini Mas, kira-kira penting gak sih menulis itu Mas? Dikaitkan tadi juga penjabaran dari Masnya tadi itu soal media dan lain sebagainya. Monggo Mas. Iki yang ngeli aku gitu. Kalau kena jawab, maksudnya saya selalu banyak dikomentari, nek jawab iki kok ora pasti toh, mesti relatif toh. Lah donya iki relatif bejo. Wit mbangane tak sing pasti-pasti tapi tidak berguna kan, mending rumusnya. Kalau kamu tak ajari 2 tambah 2 sama dengan 3, wis isone kuwi tok gitu. Tapi kalau tak ajari ada konsep tambah, konsep sama dengan, kamu bisa memakai itu untuk segitu banyak hal kan gitu. Simbah itu memang luar biasa daya menulisnya, itu tingkatnya bukan produktivitas, itu penyakit kalau menurut saya. itu nek aku ndelok itu penyakitan wong iki. Itu nek ra nulis loro ditinggal bojone blonjo ning apa jenenge? Blonjo panganan untuk suplai rumah, pulang-pulang jadi tulisan 5. Ngono kan penyakit nek ngono gitu. Loro nulis nek Simbah itu tingkatnya. Jadi saya akan mencoba gini ya, memetakan apakah menulis itu penting? Penting. Tapi kalau itu kemudian menjadi standar semua orang, itu juga kasihan yang tidak punya modal menulis. Coba kita petakan pada konstelasi yang lebih besar, menulis itu kenapa fungsinya dan seterusnya. Misalnya tadi idenya adalah kenapa tidak ada kenapa nggak bisa sitasi dengan video, dengan podcast dan seterusnya itu. Anda bukan pertama kali yang mikir tentang itu. Utrecht University 5 tahun yang lalu sudah berpikir tentang itu. Tapi turunan dari ide itu tidak mudah. Kami itu udah ada bangunan yang namanya Edge Index yang ngitung dari sitasi itu. Harus ada kredibilitas yang perlu dibangun. Nah itu perlu ada pemikiran lebih komprehensif untuk ganti. Karena pada sebuah sistem, kue ganti busi siji we. Kan harus mikir yang lain itu. Oke, udah bagus nih. Satu busi ini. Tapi efeknya di mana yang lain? Oke, kalau kemudian Anda ganti sitasi dari, saya nggak ngomong itu ide buruk, itu ide bagus, tapi dilandepke sekitarnya. Sitasi dari video nih.
Oke, ngitung age index-nya gimana nih? Gimana video yang kita sebut sebagai video hoax atau video tidak? Klaimnya juga pada, yang dibicarakan pada klaim video itu gimana? Karena abstraksi dari pembicaraan itu banyak. Misalnya saya kemarin di video ada ngomong 1 tambah 1 tuh, ya ada kebenaran yang banyak. 1 tambah 1 tuh tidak 1000 juga benar. Sebagai sebuah statement. Enggak harus 1 tambah 1, 2. Ono wong matematika sing nyeneni aku kok. Itu ada buktinya, kamu harus baca dulu Principia Mathematica. Di situ pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2. Wah jigur, ya aku ngerti Cok. Aku 20 tahun dolanan matematika fisika ini. Maksudnya ini kita ngomong pada level abstraksi yang berbeda. Dan tidak ada premis di situ. Saya pengen membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2 di bidang matematika. Nah apakah ketika dia ngomong pada kondisi kultural bisa dimasukkan ke alam sitasi, alam intelektual misalnya gitu, yang harus dipertanggungjawabkan sedemikian rupa. Kalau bisa sip banget, mari kita cari kriterionnya, balik-baliknya kriterion nih. Kalau kita sudah menemukan kriterionnya, kita bisa menata ulang itu seperti apa. Banyak yang idenya seperti itu. Utrecht, Harvard sudah mulai ngomong, karena kita sama-sama tahu bahwa moda komunikasi berubah nih. Tidak hanya sebagai tulisan, juga ada video, juga ada suara. Ini sayang kalau tidak diambil sebagai ilmu juga dan sitasi, kalau tidak dikasih kreditnya untuk siapa yang ngomong, itu juga nggak baik. Baiknya yuk kasih kredit juga. Tapi caranya agar tidak merusak tatanan ki. Dalam tanda petik ya, paham maksud saya yang merusak tatanan. Karena tatanan ketika sebuah tatanan ditata, itu pasti punya kafiat. Kafiat ki apa bahasa Indonesianya? Pasti punya yang dikorbankan dalam tanda petik. Semua kebenaranmu itu pasti ada yang dikorbankan. Kamu datang ke sini mengorbankan tidak dolan dan tidak pacaran. Kamu datang ke sini mengorbankan duit nggo kenceleng daripada nggo tuku sate. Nah itu semua keputusan itu pasti ada pengorbanan tertentu. Gak bisa kita full seluruhnya diambil kabeh. Gue pengen neng restoran, pengen murah, cepet, enak. Susah. Murah, cepet, ya ora enak. Cepet, enak, ya ora murah. Ya, paham maksud saya ya. Jadi memang harus ada kompromi-kompromi di dunia ini. Kompromi-kompromi seperti itu. Jadi kalau Simbah selalu ngomong bahwa berusaha benar, berusaha maksimal, itu memang kondisi yang memang manusia bisa capai aja. Bukan terus kemudian enggak mau sampai kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu ruhiyah, itu bisa dicap asulah cok lah. Kowe golek restoran wae angel ruhiyah-ruhiyahan lalu sejati. Yuk boleh mencari itu, tapi kita sadari bahwa manusia adalah makhluk yang punya limitasi. Sehingga limitasi itu inherently secara intrinsik, aduh padha wae istilah gue apa ya. Secara bawaan limitasi itu akan memiliki sesuatu yang tidak lengkap memang. Dan kita sadari itu sebagai kekurangan. Manusia yang belum sadar limitasi dan kekurangannya, itu justru manusia yang tidak lengkap. Kan ini absurd, Gusti Allah ini nyenengke, nggawe paradok-paradok ini kurang ajar anjan. Nggawe jagat ini nyenengke gini nih. Nah, belajar sedikit, pinter cepat itu saya stop dulu serinya. Karena kemudian saat itu saya menyadari yang saya sampaikan ini bukan universal. Saya lagi mencari gimana saya bisa menyampaikan universal. Karena yang saya sampaikan itu berdasarkan satu pengalaman otak saya sendiri yang saya miliki. Setelah saya sadar saya punya penyakit. Yo Simbah punya penyakit, aku yang punya penyakit. penyakit namanya afantasia itu. Jadi, otakku ki cara mikirnya beda karo wong. Karena sebagian mayoritas orang tidak buta matanya. Tidak buta mata otaknya. Saya sendiri punya penyakit itu. Saya buta mata otaknya. Saya tidak bisa membayangkan apapun. Sehingga pada sebuah informasi saya memang secara natural punya gambar yang jelas. Abstraknya gimana sambungannya dan seterusnya. Seperti orang buta, nek kowe ngomong sapi ngono kowe gak terbayang sapi gitu ya. Nek aku blas sapi, oke, konsep sapi, putih apa biru? Putih apa ireng apa coklat apa sapi siliar atau tidak? Garisnya gitu di kepala saya, bukan gambar sapinya. Nah itu kalau saya cerita otak saya dan cara kerja otak saya dan dianggap sebagai kebenaran pinter cepat itu tadi, aku mesake untuk orang yang otaknya tidak kompatibel. Seperti halnya menulis itu tadi, kadang-kadang orang tidak kompatibel untuk menulis. Kadang-kadang sangat efektif untuk
menulis. Saya sendiri bukan tidak mau menulis. Kalau menulis saya tidak bisa berhenti untuk menggali kompleksitas. Itu menyiksa pembacanya. Fak lah, tenan gue, menyiksa pembacanya. Aku tahu dipaksa menulis pada saya menulis 10 halaman ketika terjadi polemik ketika pas pandemi kemarin. Ya ora ono sing bales sih kok. Ya polemik karo Gunawan Muhammad, Sulak dan seterusnya itu. Dan tulisan saya dianggap sangat jelek. Karena saya tidak bisa menulis esai, saya hanya bisa menggambarkan apa yang di otak saya. Koneksinya kayak gini nih, nggak masuk akalnya di sini dan seterusnya lah. Karena menurut saya pembicaraan saat itu ada fundamental masalah di mana pemahaman terhadap konstruksi ilmu belum dibangun tapi sudah make kan gitu Pak. Aku ngulik neng kono juk rano sing bahas iki terlalu ruwet ngomongnya cenasu aku reso nulis wis rasa wis aku. Aku tak cari metodologi lain. Makanya AI ini saya sangat senang karena ini bisa jadi partner saya diskusi dan nangkep apa yang saya miliki. Nah, tapi itu pembicaraan berikutnya. Saya tak sedikit melebu tentang cahaya ini tadi karena judulnya berlaksa cahaya dan aku esok wisik saka Jibril kudu ngomong sesuatu tapi tidak diberi kesempatan ngomong karo MC nih. Jadi tak nyelo-nyelo golek omongan gitu kan. Cahaya itu apa sih? Saya ngomong tentang ini ya, tentang apa? Temanya, berlaksa cahaya. Kita ngomong cahaya 7 langit dan seterusnya. Saya tanya dulu, cahaya itu apa sih? Cahaya itu apa? Menurut Anda? Tolong. Celokopan. Nek kon celokopan waton iso, nek celokopan rada intelektual sithik meneng kabeh. Apa sih cahaya? Oh, sing metu saka silitku, ngono ya ora apa-apa. Terserah. Apa cahaya apa menurut? Energi. Oke, terus sinar. Oke. Pancaran, apa lagi? Partikel. Terus? Oke. Cahaya itu adalah sebuah kata-kata yang diciptakan manusia untuk merepresentasikan sebuah fenomena. Dia tidak sama sekali menceritakan yang kamu itu tadi bilang. Paham ya? Saya pengen ngambil garis itu. Kita lupa jarak itu. Bahwa cahaya itu bukan benda loh itu. Cahaya itu sebuah kata-kata yang merepresentasikan sebuah konsep. Ini jembatan ini yang membuat kita sering lupa bahwa kata-kata itu punya kemungkinan distorsi. Ini semua kalimat interpretasi terhadap cahaya, mau partikel, mau gelombang, energi, ini bener kabeh. Tapi nggak ada yang sama, piye Juan? Karena cahaya adalah representasi dari sebuah fenomena yang menghilangkan fenomena yang lain disebut sebagai gelap. Oke, itu pada level abstraksi yang paling simpel. Nah oke, kalau kita sudah paham itu, jadi ngobrolan kita gini, ada ada kemungkinan salah paham loh kita. Karena cahaya di otakmu sama cahaya di kepalaku bisa sama sekali berbeda. Karena itu representasi dari sebuah fenomena. Sama sekali bukan fenomenanya. Wes, cahaya ki yo rasa diomongke cahaya kuwi lah ngono. Karena kemudian cahaya pada level yang berbeda, itu akan punya makna yang berbeda. Pada level fisika yang mempelajari kenyataan alam, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Yang dari gelombang sangat panjang sampai frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi yang bisa dilihat hanya sedikit dari frekuensi tersebut. Ada inframerah, ada ultraviolet ke atas, gamma dan seterusnya. Itu semua cahaya yang bisa kita lihat cuma sedikit. Nah ini kalau kita obrolkan dalam ranah filsafat, ya rano gunane Juan. Apa meneh ngerayu, Dek, kamu tuh seperti panjang gelombang 426 nanometer. Oke, enggak nyambung. Kan jadi, Dek, serasa terang kegelapan ini kalau kamu ada di dekatku. Dari mana muncul cahaya ini? Sepertinya dari dalam hatiku cahayanya. Tapi tidak mungkin muncul sendiri. Ini adalah pantulan dari cahayamu yang sesungguhnya. Telek. Apa benar penggunaan cahaya itu? Benar toh?
Karena yang kita tangkap sebenarnya bukan cahaya itu sendiri, tapi impresi terhadap cahaya. Sehingga kita bisa menggunakan impresi itu pada hal yang berbeda. Pada hal yang beneran, seperti double split eksperimen, cahaya apakah gelombang ataukah partikel pada level itu. Ada kita ngomong cahaya keilmuan. Nyambung tapi ya konsepnya ya, bahwa dia seperti konsep terang itu tadi. Jajal jelaske kata pedas tanpa kata pedas ke orang lain. Kamu kan mencoba menemukan sebuah kata yang representasinya deket tapi nggak beneran pedas. Misalnya jelaske pedas, panas, kemeranyas, koyok dijiwit kayak lo. Apakah menjelaskan pedas? Iya, dia sedikit-sedikit menjelaskan area pedas tersebut. Nah, ini kemudian ketika kita ngomong cahaya adalah sebuah fenomena yang kita alami. Ada salah satu kenyataan yang ditemukan oleh satu spesifik cara melihat cahaya yang membuat ini menjadi terbuka nih, kemungkinan untuk memahami cahaya. Sehingga sedikit bisa punya hipotesis gimana berlaksa cahaya itu. Aku berusaha ngomongnya lambat loh iki. Menora angel ya memahami. Oke. Anda pernah dengar E sama dengan MC kuadrat? Waduh baji. Saya masuk ke situ sedikit, saya nggak akan jelaskan fisika. Saya pengen menjelaskan interpretasi. Aduh ya Allah, aku nanti nang komen YouTube ini merasa harus menjelaskan loh. Interpretasi itu bukan sama dengan arti dari rumus ya. Interpretasi. Kalau rumus itu nggak ngomong apa-apa pada makna. Dia hanya ngomong model relasi. Dah titik. Kemudian kita memaknai untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, E sama dengan MC kuadrat itu menunjukkan bahwa energi sama dengan M massa dikali cahaya. Artinya energi itu ada hubungannya langsung dengan cahaya. Dan kalau kita ngelihat rumus-rumus yang lain, cahaya adalah energi yang paling murni. Kita bisa ngomong, cahaya adalah benar. Cahaya adalah energi yang paling murni. Dia tidak punya massa. Karena massanya nggak ada nih. Sehingga cahaya adalah energi yang paling murni. Tapi kalau dia ngomong massa, artinya kita semua juga energi yang berarti juga manifestasi dari cahaya. Artinya semua yang ada di dunia ini adalah cahaya yang turun derajat dalam tanda petik. Kalau kita ngomong cahaya sebagai titik termurni kan gitu. Paham yang maksud saya ya? Turunnya gimana menjadi massa, menjadi gagasan dan semua yang ada di dunia ini adalah turunan dari cahaya. Turunan bukan sama dengan anak ya. Turunan bukan sama paham maksud saya turunan ya? Turunan ya. Itu konsep keturunan dari cahaya itu, cara diturunkan cahaya ngerim sedikit itu jadi partikel, ngerim sedikit jadi macam-macam manifestasi. Nah, itu kemudian kita tangkap menjadi laksa-laksa cahaya. Sebenarnya kamu semua adalah cahaya yang ditutupi oleh komenmu di YouTube. Sulah aku kok dendam pribadi ya karo ya tapi yo salah aku dendam ki wong kirik jego kok diseneni. Ya itu memang perilakunya kira ya seperti itu ya masuk dendam gitu saya yang bodoh tuh saya. Oke. Selaksa cahaya artinya sebenarnya cahaya bisa memanifestasi di mana saja. Cuman cahaya itu sebagai puncak energi yang murni. Bahkan pengalaman dia terhadap waktu itu juga berbeda. Nek kowe ngomong aku ora tau belajar fisika ora apa-apa, wacanan dhewe. Wacanan dewe, bagaimana cahaya mengalami waktu pakai relativitas itu. Cahaya dengan kita melihat cahaya sebagai kecepatan yang sangat tinggi karena kita rendah. Kan gitu efeknya, sebabnya. Cahaya itu sendiri tidak mengalami waktu. Nah, absurd toh. Kalau dia tidak mengalami waktu, berarti dia tidak mengalami ruang. Artinya semua energi itu cuma satu. Kan gitu pada satu, nggak bisa ngomong satu tempat juga, ya cuma satu. Pokoknya itu, kemudian gitu loh. Kau nak ngomong satu titik itu kan berarti di tempat sesuatu ruang kan nggak gitu juga. Ini
menerjemahkan efek dari rumus fisika ke bahasa biasa itu tidak mudah. Tapi saya mencoba sebisa mungkin saya sampaikan. Nah ini level-level cahaya ini yang kita alami sehari-hari. Level paling sederhana wadak, temennya adalah pohon, temennya adalah binatang. Jangan lupa semua cahaya yang rendah itu pasti mencari cahaya yang lebih tinggi. Pasti. Contoh paling sederhana, semua pohon pasti mencari cahaya matahari. Daunnya pasti mencari cahaya matahari sebanyak mungkin. Mesti orang yang ngomongin, oh tidak, itu adalah proses fotosintesis. Dia pasti mencari sumber cahaya agar bisa berfotosintesis. Itu penjelasan biologi. Kita ngomong semua sekarang pada ranah makna mencoba mentadaburi dunia kan gitu. Ranahnya beda loh ini. Tetap komen goblok gue berarti. Oke ya. Wis tak antisipasi dhisik. Ya tak wis antisipasi wis sik komen kok piye Sel. Can dhek maca judule njuk misuh ngono tok kuwi kan. Jenenge user piro ngono ki dadi bot-bot kuwi lho. Heeh. Oke. Yang kita alami wadak ini punya teman. Kemudian ada cahaya yang hidup di alam akal. Apakah ini bukan alam? Itu alam yang punya cahayanya sendiri juga. Kita dulu pernah bahas antara nyata sama fakta ya. Fakta itu sesuatu yang cahaya yang hadir di wadak. Itu namanya fakta karena terjadi. Membuatmu bereaksi. Di bandem watu, aduh loro, misuh, ya misalnya gitu. Tak sak jim. Itu apa? Cahaya di level wadak yang kita bereaksi terhadapnya. Inti kenyataan adalah reaksi si cahaya terhadap cahaya lain. Bukan tentang benda atau benda. Cahaya terhadap cahaya lain. Mata itu adalah satu alat yang bisa menangkap spektrum cahaya tertentu. Bukan semua spektrum cahaya kan gitu jadinya. Oke, terus kalau sesuatu terjadi di akalmu yang juga cahaya, berarti yang juga turunan cahaya, artinya dia juga bisa bereaksi terhadap cahaya yang jenisnya sama. Kan gitu artinya. Misalnya gini, kowe punya pacar terus dikandani pacarmu kayak bar metu karo wong liya, abis dijajanin sama orang lain loh, peluk-pelukan. Apakah itu fakta? Tapi pada cahaya akal konsep itu bisa benar, bukan benar ya, bisa dikatakan ada kalau kamu bereaksi terhadap informasi tersebut. Wong kowe bereaksi kok, wis nesu kok. Titik kenyataan itu bukan di luar. Titik kenyataan adalah reaksimu terhadap cahaya yang datang dari luar. Nah, ini level reaksi dia terhadap cahaya dari luar ini berlapis. Ada yang cahaya bisanya ketangkep cahaya fisik aja, dikampleng lagi nesu. Ada pakai cahaya akal, dikasih pertanda-pertanda dia sudah bereaksi. Ada cahaya yang lebih tinggi lagi, dia cuma kerasa oke, aku udah tahu harus ngapain. Nah itu level cahaya yang berbeda. Manusia sepemahaman saya mengalami semua level cahaya. Tapi tidak sadar dia hidup pada level yang mana. Dan saya yakin semua makhluk di muka bumi, semua makhluk di jagat raya itu mengalami semua level cahaya. Tapi kesadaran yang dialami hanya pada beberapa level tertentu. Karena banyak kita mengalami, tiba-tiba gini ya. Saya bereaksi enggak, motoku ditarik ke sebuah fenomena tertentu. Misalnya gitu, aku tahu ngalami gue. Itu sepertinya itu ilmu buat saya untuk memahamkan bahwa ada kekuatan lain yang membuat saya memperhatikan sesuatu. Karena waktu itu saya liburan di Jogja, zaman SMP sama bapak, pulang dari Malioboro ke Patangpuluhan. Dan di tengah jalan saya melihat orang ludah hampir 7 kali. Saya matanya ketarik, Oke. Aku kok ndelok wong ngidu akeh banget yo iki. Apakah ini pertanda langit aku kudu didoni raiku? apa kok aneh ya fenomena ini ya? Tapi kemudian ilmu yang saya ambil adalah, perhatianku ketika ke situ itu tidak punya alasan akal sama sekali. Itu tiba-tiba ketarik, tarik cuh. Wah ada kekuatan lain nih yang mengarahkan atensi kita untuk sesuatu yang penting untuk kita perhatikan karena itu mengandung ilmu yang kita butuhkan saat itu.
Jadi kalau ngomong pinter cepat itu tadi, yang paling bisa saya sampaikan saat ini, ketika perhatianmu ditarik pada sesuatu, itu ada cahaya yang lebih tinggi menunjukkanmu pada ilmu yang kamu butuhkan saat ini. Tadi titen. Ya, kuisek yo. Kalau metodologi Zettelkasten, Filin dan segala macam, kok kapan-kapan tak bedah sidik-sidik. Karena nek wingi aku kudu ngajari kue 10 langkah, nek aku iso berhasil nggawe AI, kue 2 langkah wis iso menggunakan itu. Gitu maksud saya. Tapi sabar sih. Aku percayalah bahwa saya pengen iso dikatakan aku salah satu orang yang paling pengen di Indonesia untuk orang Indonesia pintar cepat. Semua orang wis. Jadi saya memaksimalkan piye carane men kuwi iso pinter cepet ki piye yo, ngono men ra mumet-mumet ya. Jadi saya mencoba maksimalkan. Karena untuk mencapai sesuatu itu rumusnya sederhana. Ability sama motivasi. Kalau motivasinya tinggi, susahnya kayak apa dilakuin. Motivasinya rendah, gampangnya kayak apa, enggak mau dilakuin. Ada rumusnya itu, B sama dengan MAP. Nah, tau. Ini rumus sosial, rumus menungso, ono juga golek ono nang YouTube, ono. Kok nang Google ono. Aku ora nyangkem aku ono rumusnya. Jadi ada yang disebut sebagai trigger of action. Itu harus titik kemotivasi kemauannya, itu rasionya pas dengan ability kemampuannya. Wong pengen pinter, tidak punya duit mampu untuk sekolah, juga susah. Wong ora pengen pinter, tapi gampang banget golek ilmu. Suwe-suwe ya pinter. Kan gitu. Sekarang nek wong wegah dijak pinter. Itu kesimpulan saya sementara. Ayo kita rendahkan akses ilmu agar orang pengen pinter pun tetap jadi pinter secara cepat. Ngono lho bayanganku gitu. Sabar yo Le ya. Jiko nganu sih. Apa jenenge? Jiko apa mau? Bootcamp sih. Juga bootcamp sih. Atau nek kowe arep bootcamp karo cah-cah ning kene ra apa-apa. Duit yang sama dimasukin ke celeng terus ya bootcamp karo cah-cah iki. Engko pinter misuh lah paling ora. Loh, dalam kemampuan coding di perusahaan, tanya beliau, itu kemampuan misuh penting untuk misuhi konco kerjamu. Oke ya, mungkin saya mungkin nggak terlalu panjang, tapi saya pengen merelativitaskan cahaya. Tadi dengan kunci bahwa cahaya itu cuman kata-kata yang merepresentasikan sebuah fenomena. Bisa jadi sinar, bisa jadi light, bisa jadi nur, bisa jadi buat macam-macam, itu representasi semua. Tapi fenomenanya sama. Dan dari bocoran ilmu fisika ternyata nyambung ketika agama pernah ngomong 7 lapis nih. Nah ini cahaya sama yang paling wadak, ini satu sama-sama energi kok. Energi yang manifestasinya berbeda dan dia punya cara berinteraksi yang berbeda. Nah awalnya itu dulu, saya tak sambung sedikit tentang itu tadi. Cara wadak menyampaikan cahaya juga berbeda. Fisik menyampaikan cahaya bisa pakai dengan inspirasi olahraga misalnya. Inspirasi tari, inspirasi suara. Dia menggunakan wadaknya untuk memancarkan cahayanya. Ada yang menggunakan tulisan. Prinsipnya dia menggunakan akalnya untuk mencahayai orang lain. Tapi juga ada manfaat lain dari tulisan itu. Tulisan itu tidak harus dikeluarkan ke orang lain, tapi untuk merefleksi apa yang kamu pikirkan. Coba Anda perhatikan, ketika Anda berbicara, itu tidak bisa sekaligus sama berpikir. Siji-siji kanalnya. Mikir, baru nulis, ngomong, baru lagi mikir, disesali. Nulis, Twitter apeh banget, oke, baru disesali. Itu kenapa tidak ketika nulis disesali? Karena memang prosesnya berbeda. Nah proses menulis itu membantu kita untuk bercermin. Yo ditokke neng jero akali kita terus diwacol meneh. Sehingga tadi ada kalimat, coba lihat 5 tahun yang berikutnya. Anda akan kaget apa yang Anda tulis.
Karena Anda kemudian bisa bercermin pada diri Anda yang kemarin. Rasa aduh-aduh nek kini rasa perlu 5 tahun. Mereka yang pakai Instagram lihat postingnya 2 tahun yang lalu wis merinding deh ya. Ngene gitu aku ya Allah ya Rabbi. Sudah seperti itu. Dia melihat pancaran cahayanya yang kemarin. Dia melihat dirinya yang tidak dilihat kemarin. Karena saat ini kamu pasti melihat dirimu paling benar. Tapi ketika cahaya frekuensimu bergerak, kamu melihat kekurangan dari pancaran dirimu yang kemarin. Itu gunanya, salah satu guna lain dari menulis lah, untuk bercermin. Tapi ya akeh juga caranya nggak harus gitu. Maksudnya kue ngomong dewe, itu juga untuk bercermin. Anda lihat penari, itu efektif kalau di video, habis itu nonton sendiri. Oh gerakan tanganku kurang ya, gerakan kakiku kurang ya. Karena butuh jeda itu. Manusia butuh jeda. Nah kalau mau cepat, ini kan yang self nih. Kalau yang mau cepat itu ngobrol gini nih. Karena kita ngeliat cahaya dari orang, kemudian kamu ngomong saya ngeliat cahaya dari situ. Terus ini, tapi syaratnya ngomongnya siji-siji. Nek koyo ILC kabeh wong 5 ngomong, kita lebih senang mengeluarkan cahaya daripada mendengarkan kan. Wow, tak toke kabeh. Karena hampir mayoritas dari kita beranggapan bahwa dari tubuh kita itu mengeluarkan cahaya semua sampai dubur-duburnya lah. Tadi pancaran kebenaran nih aku pokoknya. Ngasih ngomong supaya wae salah. Itu yang maksudnya mari kita lebih aware terhadap itu. Ini sekali lagi saya tutup dengan kesadaran bahwa kita ngomong cahaya pada level abstraksi pemaknaan, bukan level fisika, bukan level filsafat, bukan level yang lain, apalagi agama. Ini pemaknaan terhadap menggabungkan beberapa informasi dari BTS yang berbeda. BTS ini sebutan internal untuk forum komunikasi, forum di Jogja, forum saya di Jogja. Kita menyebut konstruksi ilmu. Itu BTS, ini BTS Science, ini BTS Quran, ini BTS Weda, ini BTS ini ngomong kayak gini. Karena tidak ada satupun benda di dunia yang bertahan begitu lama kalau tidak mengandung cahaya yang kebenaran. Pasti mengandung loh, bukan semuanya cahaya loh, mengandung cahaya. Karena kalau tidak mengandung cahaya kebenaran, mungkin tidak akan bertahan begitu lama. Tinggal kita bisa menggali yang mana cahaya, yang mana kopet.